Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pemirsa channel KM5, channel resmi dari PCNU Bangil, berjumpa kembali dengan saya Abdul Aziz, Ketua Aswaja NU Center, dalam kajian kitab Al-Kawakibul Lamma'ah karya Syekh Abdul Fadl bin Syekh Abdul Syukur Senori Tuban. Saat ini kita sudah mulai membahas tentang tuduhan terhadap ulama sufi yang dianggap oleh kaum sebelah tidak layak dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kita mulai saja kajian berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mas'alatun utawi iki iku ana masalah suci. Idza kila arikalane dan ucapake apa kaifa ta'udduna. Hale kaya apa milang-milang sira asufiyata ing kaum sufi. Milang-milang sira min ahli sunnati saking ahli sunnah wal jamaati. Min ahli sunnati wal jamaati saking ahli sunnah wal jamaah. Waqat kila hale teman-teman dan ucapake apa innahum saktenane sufiyah. Iku akhadhu ngalap sapa sufiyah ulumahum ing pira-pira ilmune sufiyah. Min budhiyatil hindi saking wong budone India. Wa falasifatil Yunani lan wong falsafai Yunani. Fahum maka utawi sufiyah iku illam yakunu lamun ora ana sapa sufiyah iku kafirina pira-pira wong kafir. Fa innahum maka saktenane sufiyah iku mubtadi'una pira-pira wong kang agawe bid'ah. Fasikuna kang fasik. Kama koyok keterangan fil akhlaqi lil Ghazali ing dalam kitab Al Akhlaq lil Ghazali. Li Dr. Zaki Mubarak kaduwe Dr. Zaki Mubarak. Wa kama naqalahu wa kamalan koyok barang naqalahu kang ngelih ing Mas sapa Az-Zabidiyu, Syekh Az-Zabidi Anil Maziri saking Syekh Al-Maziri fi muqaddami syarhil Ihya'i ing dalam muqaddimah syarah kitab Ihya. Ada satu masalah, ada satu pertanyaan. Kalau memang kalian menganggap ulama sufi itu termasuk ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana mungkin itu terjadi? Padahal ulama sufi itu mengambil ilmunya dari orang-orang Buddha India dan filosofnya orang-orang Yunani. Maka andaikan mereka itu bukan kafir, mestinya mereka adalah orang-orang ahli bid'ah yang fasik. Sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Zaki Mubarak dalam kitab Al-Akhlaq lil Ghazali dan yang diterangkan oleh Imam Az-Zabidi menukil dari dari Syekh Al-Maziri di dalam muqaddimahnya syarah kitab Ihya. Jadi memang ada persangkaan yang berbeda, ada persangkaan yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ulama-ulama tasawuf di mana mereka lebih berkonsentrasi untuk memperbaiki hati dengan melakukan peribadatan yang menyulitkan, terkesan menyulitkan, ini dianggap sebagai kelompok yang mengambil sisi agamanya dari kelompok Buddha India, kemudian sisi pemikirannya dari filosof Yunani. Orang yang beranggapan semacam ini kemudian membuat suatu pertanyaan, loh kok yang semacam ini dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, mestinya yang semacam ini dikategorikan sebagai
orang yang ahli bid'ah yang fasik kalau mereka tidak disebut sebagai orang kafir. Nah, ini merupakan sebuah propaganda dari kelompok luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika di dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah terdapat kelompok sufi sebagai elemen yang penting di dalamnya, sebagai bagian daripada 4 elemen Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ujiba dan jawab hasya wa kalla. Hasya adoh banget wa kalla lan ojo mengkono. Balhum balik utawi as-sufiyah iku min khiyaril muslimina saking piro-piro pilihane piro-piro wong Islam. Wa afadilihim lan utama-utamane muslimin. Fa inna haqiqata sufi, karena saktenane hakikate wong sufi iku annahu saktenane sufi iku alimun wong kang alim, amilun tur wong kang ngamalake ilmune, amilun tur wong kang ngamalake bi ilmihi kelawan ilmune alim, ala wajhil ikhlasi ing atase dedalan keikhlasan. Kemudian dijawab, jauh sekali, jauh panggang dari api bila persangkaanmu seperti itu. Jangan seperti itu kamu menilai orang-orang sufi. Sebab mereka itu adalah orang-orang Islam pilihan dan orang-orang utama di antara orang-orang Islam yang lain. Karena hakikat sufi adalah orang yang alim, yang mau mengamalkan ilmunya secara ikhlas. Jadi orang yang mengamalkan ilmunya secara ikhlas, kemudian dia dalam beribadah tampak fi tadallulihim, tampak merendah, tampak lemah, itu bukan karena mereka ikut orang Buddha, bukan karena pemikiran mereka ikut filosofinya orang Yunani, tidak. Mereka itu adalah orang-orang pilihan dari kalangan muslim. Mereka itu orang-orang utama. Karena apa? Karena mereka itu adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya secara ikhlas. Itu hakikatnya orang sufi. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Subki, Syekh Ibnu Subki fi Jam'il Jawami ing dalam kitab Jam'il Jawami. Wa anna tariqas syaikhi lan saktenane dalane Syekh Al-Junaidi, nyatane Syekh Al-Junaidi, Abul Qasim Al-Junaidi, wa sahbihi lan sahabate Syekh Al-Junaidi iku tariqun dalan muqawwamun kang denaji kerta. Intaha wis tutup apa qaulu Ibnu Subki. Menurut Imam Ibnu Subki di dalam kitab Jam'ul Jawami, apa yang dijalani oleh Syekh Abul Qasim Al-Junaidi dan para santrinya adalah jalan yang terhormat. Lah apa yang dilakukan oleh Syekh Abul Qasim Al-Junaidi? Tidak ada lain yaitu jalan tasawuf, jalan untuk membersihkan hati. Wa qala lan dawu sapa Al-Mahalli Imam Mahalli fi syarhihi ing dalam syarah Al-Mahalli, fa innahu maka saktenane sufi iku khalin wong kang sepi anil bid'ah saking pira-pira bid'ah. Dairun tur kang mubeng alat taslimi ing atase pasrah wa tafwidhi lan nyerahake wa tabarri lan lebaran minan nafsi saking nafsu. Wa min kalami hilan iku setengah saking wa min kalami hilan iku saking kalami sufi. Wa min kalami hilan iku saking lan iku setengah saking kalami sufi at-tariqu ilallahi ta'ala utawi dawuh at-tariqu ilallahi ta'ala. At-tariqu utawi dalan ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Iku masdudun kang den buntu ala khalqihi ing atase makhluke Allah. Illa alal muktafina, kejaba ing atase wong-wong kang manut, ing atase pira-pira wong kang manut athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ing pira-pira labete Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Mahalli, ini pendapat Imam Al-Mahalli tentang ulama sufi di dalam kitab Syarah Al-Mahalli. Fa innahu khalin anil bid'ah. Sufi itu tidak terdapat kebid'ahan sama sekali. Di dalam kesufian, di dalam ilmu tasawuf itu tidak ada kebid'ahan. Bahkan
ilmu tasawuf itu dairun alat taslimi wat tafwidi wat tabarri minan nafs. Berputar atau berkisar hanya pada berpasrah diri kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, dan membebaskan diri dari nafsu, dari keinginan pribadi. Maka kalau memang sufi itu tadi dikatakan sebagai ilmunya diambil dari orang Buddha di India, ya sangat tidak cocok sama sekali. Dalam pelaksanaan tasawuf memang ada 3 hal yang sangat penting, yaitu berpasrah diri atas apa yang terjadi pada dirinya, kemudian menyerahkan apa yang terjadi kepada Allah, dan melepaskan keinginan dirinya untuk menuju keinginan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkonsentrasi terhadap 3 hal ini, maka mereka terlihat tidak menghiraukan yang lain, hanya tertuju dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang secara berpakaian pun tidak menghiraukan orang lain, kadang secara bertingkah laku pun tidak menghiraukan orang lain, sehingga ada beberapa kelompok yang menyamakan mereka dengan orang-orang Buddha di India, dengan para biksu yang berpakaian dengan gaya yang tidak seperti biasanya dan lain sebagainya. Ini salah, ini persangkaan yang salah. Ada ucapan sufi yang mengatakan at-tariqu ilallahi ta'ala masdudun ala khalqi illa ala muktafina athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu terbuntu bagi makhluk, kecuali bagi orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa yang berpendapat begini kemudian dikatakan sebagai orang Buddha? Kan tidak mungkin. Wa qala lan dawuh sapa Al-Qutb Syarani, Imam Al-Qutb Syarani fi muqaddamati Tabaqat Sufiyah, ing dalam muqaddimah kitab Tabaqat As-Sufiyah. Sumaklam ing dawuh sumaklam. Maknane sumaklam. Nuli werwa sira ya akhi dulur ingsun, rahimaka mugi-mugi melasi ing sira sapa Allahu Allah. Ngerti sira anna ilmu tasawufi ing saktenane ilmu tasawuf iku ibaratun tetembung an ilmin saking ilmu ingkat ingkodahakan kawadah apa ilmin fi qulubil auliyai ing dalem pira-pira atine para wali hinastanarot ing dalem mangsane dadi mencorong apa qulubul auliya, mencorongi bil amali sebab amal, sebab ngamalake bil kitabi kelawan Al-Qur'an was sunnati lan hadis. Fakullu man maka utawi saben-saben wong alima kang weruh sapa man bihima kelawan kitab was sunnah ing qadaha maka dadi kawadah lahu kadue man min zalika saking mengkono kitab was sunnah apa ulumun pira-pira ilmu wa adabun lan pira-pira tata krama wa asralun lan pira-pira rahasia wa haqaiqu lan pira-pira hakikah takjizu kang apes apa al-alsunu pira-pira lisan anha saking haqaiq. Nadhiruma dadi bandingane barang ing qadaha kang dadi kawadah apa ma li ulama isyariati kadue ulama syariat minal ahkami saking pira-pira hukum hina amilu ing dalem semangsane ngamalaken sapa ulama isyariah bima kelawan barang alimuhu kang ngerti sapa ulama syariah ing ma min ahkamiha saking pira-pira hukum ma. Di dalam kitab Tabaqatis Sufiyah pada muqaddimahnya Al-Qutb Syarani mengatakan begini. Ketahuilah wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf itu adalah ungkapan dari sebuah ilmu
yang diwadahi atau yang terwadahkan oleh hatinya para wali ketika hati mereka bersinar sebab mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilmu tasawuf itu adalah suatu ilmu yang sebab adanya orang Islam melakukan atau mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sehingga kemudian mendapatkan derajat kewalian dari Allah. Dari hati mereka lah ilmu itu kemudian diambil dan disarikan. Maka setiap orang yang mengetahui Al-Quran dan hadis, maka baginya terwadahkanlah ilmu-ilmu tersebut. Ilmu tata krama, rahasia, hakikat perkara yang lisan sulit untuk menceritakannya. Jadi ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang mudah untuk diteorikan. Karena ilmu tasawuf ini bersumber dari hatinya orang yang benar-benar mengamalkan Al-Quran dan hadis dengan baik, dengan ikhlas. Sehingga di dalam hatinya terangkumlah sebuah ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu itu mengungkapkan tentang adab, tentang tata krama, tentang rahasia-rahasia, tentang hakikat dari berbagai macam sesuatu, berbagai macam perkara, dan lisan tidak mempunyai kemampuan yang lugas untuk menceritakan ini semua. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang kemudian mendapatkan derajat kewalian dari Allah. Sekali lagi, sebab mereka mengamalkan Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebanding dengan ketika ada ulama syariat yang saking betul-betulnya dia mengamalkan ilmu syariat yang dia dapatkan dengan tidak melenceng dari hukum-hukum yang terdapat di dalam ilmu syariat yang mereka ajarkan dan mereka pelajari, maka otomatis di dalam hati mereka terkandung atau terwadah hukum-hukum syariat secara bagus. Yang terkadang untuk orang-orang yang belum seperti ini, menyimpulkannya, menceritakannya, mengarahkannya pun sulit. Jadi sekali lagi, orang-orang yang ahli tasawuf atau ulama sufi itu bukan orang-orang yang mengambil ilmunya dari orang Buddha atau orang Yunani. Tapi ilmu yang mereka sebarkan sebagai ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mengejawantahkan apa yang ada di dalam hati mereka sebagai sinar yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah kewalian mereka sebab mengamalkan Al-Quran dan hadis secara ikhlas. Sehingga mereka mengerti tentang ilmu, mengerti tentang sopan santun atau etika, mengerti tentang rahasia-rahasia, mengerti tentang hakikat-hakikat yang lisan tidak mudah untuk menguraikannya. Disinilah sumber ilmu tasawuf tersebut. Oleh karena itu, mana mungkin orang yang kesehariannya bersumber kepada Al-Quran dan hadis kemudian dinyatakan sebagai orang yang mengikuti ajaran Buddha dan ajaran Yunani. Pasti tidak mungkin. Dan oleh karena itu, sudah benar-benar sangat layak bila as-sufiyah dimasukkan dalam salah satu dari 4 kategori golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pertemuan kita yang ke-13 ini. Semoga puasa kita senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.